Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita boleh kembali bertemu kembali di saat ini, semua karena anugerahnya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, walaupun secara online Tuhan kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajat Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
dalam tangan-Mu Tuhan, hidup kami tak akan pernah goyah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sembah Dia. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan, tak akan pernah goyah selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hidupku di tangan-Mu, hidupku dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Tangan yang ajaib, tangan yang penuh kuasa, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, di dalam dekapan kasih-Mu, kami aman Tuhan. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, Allah yang ku percaya, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Oh, nararararara seke, nararararara seke. Di dalam tangan-Mu, tangan yang penuh kasih, tangan yang menopang hidup kami, kami letakkan hidup kami. Allah yang ku percaya hanya Yesus, Allah yang mengasihi kami. Kau berikan kemenangan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari bersama kita pujikan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari angkat tanganmu dan pujikan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
janjimu ya dan amin. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita terberkati dengan pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja yaitu di Jalan Tegal Sari 60 Surabaya diadakan sebanyak 3 kali yaitu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam-jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Ibadah Super Kids Online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi, kami menghimbau jemaat yang mempunyai anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu dalam hidup kami. Engkau memberkati kami Tuhan dengan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan dan persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214995000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat kembali beribadah Tuhan. Meskipun secara online di ibadah Blessing Night ini. Tapi kami mau menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami sudah melewati tahun 2021 dengan kemenangan yang daripada-Mu. Dan kami melangkahkan kaki di tahun 2022. Kami yakin dan percaya Tuhan ada sebuah keajaiban, ada sebuah mujizat. Ada terang bagi langkah-langkah kami Tuhan di tahun 2022. Sehingga setiap kami semua Tuhan dapat menikmati bagaimana penyertaan-Mu, perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau tahun 2020 dan 2021 Engkau tolong Tuhan. Kami percaya tahun 2022 dan selama-lamanya Engkau tetap menolong kami. Engkau tetap sertai kami. Engkau tetap memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu akan menguatkan setiap kami semua. Kebenaran firman-Mu akan membuka cakrawala iman kami Tuhan. Sehingga kami percaya kami melangkah dengan penuh kepastian Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan selalu menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Dan saya pastikan Bapak Ibu juga dalam keadaan yang fit Bapak Ibu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Meskipun di tahun 2021 mungkin kita memulai dengan pandemi yang cukup kuat. Tengah-tengah tahun 2021 ada PPKM. Tapi kita harus mengucap syukur di akhir tahun 2021 bahwa semuanya yang terpapar semakin menurun. Dan kita semua dapat merayakan tahun 2021 menyelesaikan dengan kemenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tetapi Bapak Ibu meskipun seperti itu jangan pernah lengah Bapak Ibu dengan keadaan yang ada. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana ke depan nantinya. Apakah semakin buruk? Apakah semakin ada masalah yang terjadi? Tetapi kita berdoa. Biarlah tahun 2022 ini menjadi tahun yang terbaik di dalam kita orang-orang percaya. Di dalam kita orang-orang Kristen Bapak Ibu. Di mana Tuhan akan membukakan jalan yang baru. Dan disitulah ada kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya mau mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat tahun baru. Ya, ada di antara Bapak Ibu yang sedang berlibur, yang sudah berlibur, ya kan? Ada yang ke Bali termasuk saya, ya, ada yang ke Malang, ada yang ke Batu.
Ya saya nggak tahu, ada yang ke luar negeri. Ya ada satu jemaat ke Thailand setahu saya. Ya karena saya lihat dari Instagramnya, ya puji Tuhan Bapak Ibu. Ya karena sudah bisa berjalan-jalan liburan. Tetapi di saat kita liburan dimanapun kita berada, tetap jangan lengah, tetap minum vitamin, jaga kesehatan, pakai protokol kesehatan. Dan kita percaya Bapak Ibu tahun 2022 ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah tema dari Bapak Gembala yaitu Unlimited Grace. Yaitu kasih karunia yang tidak terbatas atau anugerah yang tidak terbatas. Nah saya kasih subtema yaitu reset or restart. Nah saya kasih gambar di sini Bapak Ibu, kalau ada reset artinya ada restart. Artinya apa sih Bapak Ibu? Kita perlu yang namanya reset dalam kehidupan kita. Reset itu apa? Reset itu kita memulai sesuatu yang baru. Kita melupakan semua yang ada, mau yang dahulu kalau kita sedang dalam keadaan kelimpahan, mau dahulu kalau kita dalam keadaan kekurangan, kalau dulu kita berhasil melakukan sesuatu, kita perlu reset Bapak Ibu. Kenapa kita perlu reset? Supaya kita dapat restart, kita dapat memulai sesuatu yang baru. Terkadang Bapak Ibu manusia itu gampang yang namanya terlena, termasuk mungkin saya Bapak Ibu. Kalau kita tidak melupakan reset, kita gak mau mengulang dari basic, dari awal pertama, kita akan memulai sesuatu yang baru. Kadang kalau ada orang sudah mempunyai pengalaman untuk berbisnis dengan cara A, di saat dia harus memulai dengan cara B, akan ada sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Karena ia tidak mau reset, dia selalu start, dia selalu memulai, dia selalu melanjutkan terus menerus. Sama halnya seperti ini Bapak Ibu, di dalam sepak bola, di dalam soccer, kalau Bapak Ibu lihat, bagi Bapak Ibu yang suka sepak bola Bapak Ibu. Di saat ada salah satu tim yang kalah 1-0 atau 1-2-0. Biasanya kaptennya akan mengumpulkan tim-timnya. Yuk reset. Artinya apa? Jangan pernah engkau terpengaruh dengan kekalahanmu. Ya, bahkan yang menang pun meskipun sudah unggul, dia akan selalu katakan, yuk reset. Kenapa? Jangan pernah engkau lengah dengan kemenanganmu. Karena di saat engkau lengah dengan kemenanganmu, engkau dapat dikalahkan. Tapi kalau engkau lengah dengan kekalahanmu, engkau juga akan semakin tertinggal. Karena itu perlu yang namanya kita mengosongkan diri kembali. Kita perlu reset secara pribadi untuk melakukan kehidupan yang baru. Nah tahun 2022 Bapak Ibu tadi beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu menulis doa dan harapan. Ya, Bapak Ibu mengharapkan yang namanya punya rumah, ada yang punya jodoh, ada yang memiliki kesehatan yang baru. Nah, semua yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu itu bagus. Kita berdoa bersama-sama. Tetapi kita perlu riset terlebih dahulu. Kita perlu bagaimana kita memiliki paradigma kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya saya ambil dalam firman Tuhan Mazmur 90 ayat 12 berkata seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Yuk kita baca sekali lagi. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Kita diperhadapkan hari demi hari dengan sebuah masalah. Kita diperhadapkan hari demi hari dengan yang namanya tantangan. Yang namanya problem, yang namanya masalah, yang namanya tekanan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Tetapi di saat kita mau belajar, di saat kita mau mereset, kita mau melupakan apa yang kita tahu, yang kita dapat pelajari, kita pelajari. Dan kita memulai hal yang baru, maka engkau akan mendapatkan hati yang bijaksana. Engkau dapat belajar dari kejatuhan kita. Engkau dapat belajar daripada engkau mendapatkan kelimpahan. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan kita perlu reset. Tahun 2022 ini yuk kita reset. Ya kalau Bapak Ibu mungkin sudah pelayanan. Kalau Bapak Ibu mungkin menerima profit yang besar. Salah satu kesaksian yang luar biasa tanggal 31 Pak Mul, Go Yudi, Go David, Michelle menerima kelimpahan yang luar biasa. Diberkati luar biasa. Jangan puas. Engkau perlu reset karena tahun 2021 berbeda dengan tahun 2022. Pasti ada sesuatu terobosan yang baru. Kita harus grow up, kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Nah bukan hanya itu saja Bapak Ibu, di saat pemain sepak bola ini menghadapi 45 menit pertama, ada biasanya mereka semuanya istirahat untuk masuk ke babak kedua.
ya atau sesi kedua. Mereka biasanya digiring ke tempat pemain kamar ganti pemain. Nah di saat mereka dikumpulkan biasanya pelatihnya akan datang dan dia selalu katakan, guys ya semuanya ya jangan patah semangat, yuk reset. Ingatlah alasan mengapa teman-teman memakai baju jersey ini. Ingatlah alasan kenapa kita ada di sini. Kita di sini untuk menang. Wah, biasanya kan pelatih bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus sadar alasan mengapa kita hari ini dapat berdiri, alasan mengapa kita menjadi berkat, alasan mengapa kita memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Allah berkata dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita ada hari ini Bapak Ibu semuanya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu pemberian Allah dikatakan. Bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Bahkan kalau hari ini Bapak Ibu memiliki pekerjaan yang bagus, keuangan yang bagus, keluarga yang bagus, itu tidak terlepas dari anugerah dan kebaikan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya bukan berarti kita saya pasrah, saya menyerah, pokoknya mengalir saja. Bukan, tapi kita juga harus restart. Kita mulai sesuatu yang baru, sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 3 berkata seperti ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Hal sederhana yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana supaya kita berani reset dan kita berani restart adalah memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saya yakin Bapak Ibu menulis doa dan harapan karena ada sebuah harapan yang Bapak Ibu rindukan untuk dapat digenapi, dikabulkan di tahun 2022. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, ini kisah nyata Bapak Ibu bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mengerikan. Ya, sehingga di tahun 2020 ya awal-awal pandemi ada seorang miskin. Kisah perempuan miskin di Kenya Bapak Ibu. Ya, di Kenya namanya Penina Bahati Kitsau. Ya, mereka janda ini Bapak Ibu, perempuan ini memiliki anak yaitu 8. Nah, kenapa saya berani sebutkan? Karena ini ada di detik.com Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek. Ya, dia punya anak 8. Nah, karena dia nggak punya uang sama sekali, dia nggak ada sesuatu untuk dimakan. Yang dia lakukan setiap hari adalah ia merebus yang namanya batu. Dia merebus batu demi anak-anaknya. Di saat anak-anaknya melihat, di saat anak-anaknya berkata, "Ma, aku lapar. Ma, aku lapar. Ma, aku lapar." Lalu yang namanya ibu ini dia pura-pura untuk memasak yang namanya batu. Untuk menimbulkan apa sih? Untuk menimbulkan harapan Bapak Ibu. Hari demi hari di saat anaknya berkata, "Ma, aku lapar. Aku lapar." Oke, bentar ya, mama masakan. Setelah dimasakkan namanya batu, dimasak tetap batu Bapak Ibu. Tetapi akhirnya anak-anak ini tidur, terlelap Bapak Ibu. Sehingga dapat survive kembali 1 hari lagi. Ya, setelah dia lapar lagi, dimasak lagi batu lagi, ketiduran lagi, bisa bertahan 1 hari lagi. Sampai Bapak Ibu ada seorang wartawan ya yang mendatangi dan melihat apa yang terjadi dengan yang namanya Kitsau ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah dipublikasikan, difoto di sosial media, dikirim ke beberapa orang. Akhirnya yang namanya Kitsau ini mendapatkan donasi berupa uang dari online. Lalu Kitsau berkata seperti ini. Saya tidak percaya masyarakat Kenya ternyata sangat peduli. Telepon saya terima dari seluruh negeri yang bertanya bagaimana mereka bisa menolong kami. Kata Kitsau saat diwawancara situs berita Tuku. Nah akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya mereka survive. Akhirnya mereka dapat bertahan. Dan akhirnya mereka dapat hidup sampai hari ini. Apa sih yang mau saya bagikan Bapak Ibu? Perhatikan, saya dapatkan ini. Hidup tanpa harapan bagaikan mati sebelum ajal. Sekali lagi, hidup tanpa harapan bagaikan mati sebelum ajal. Manusia bisa hidup selama 40 hari tanpa makan. Sekitar 3 hari tanpa air.
Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu puasa 1 hari dan lapar, percayalah Bapak Ibu, engkau dapat bertahan 40 hari. Yang percaya katakan amin. Sekitar 3 hari tanpa air. Sekitar 4-8 menit tanpa udara. Ya, tapi mati bila 1 detik tanpa harapan. 1 detik tanpa harapan, mungkin tubuhmu gak mati. Tapi sebenarnya jiwamu sudah mati. Engkau gak tahu harus melakukan apa. Karena itu Bapak Ibu pentingnya harapan. Nah, anak-anak dari Kidsau ini menaruh harapan kepada mamanya sehingga ia hidup. Hari ini saya punya kabar gembira Bapak Ibu. Apapun situasi keadaanmu, mungkin engkau sedang kelaparan, mungkin engkau memiliki masalah, engkau mungkin sedang sakit. Percayalah, di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Karena itu Amsal 23 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tahun 2022 banyak pakar yang mengatakan akan ada tahun kebingungan. Di mana semua orang akan mulai pusing, mulai bekerja secara online. Ada lagi yang namanya metaverse, ada yang namanya banyak hal Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak akan hilang dan pasti kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu kita harus tahu siapa diri kita. Kita ada semua karena kasih karunia. Kasih karunia dilimpahkan oleh Tuhan untuk setiap kita. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup. Ya, kalau ada kata sanggup artinya Allah mampu, Allah bisa. Ya, dan Allah sudah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya, perhatikan, supaya kamu senantiasa apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, saya garis bawahi Bapak Ibu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Berkecukupan di sini bukan artinya pas-pasan Bapak Ibu. Memang Tuhan memberkati pas kita butuh, Tuhan pas memberkati Bapak Ibu. Tetapi berkecukupan kalau Bapak Ibu gali lebih dalam yaitu memiliki rasa cukup. Sama-sama katakan rasa cukup. Kenapa perlu kita penting memiliki rasa cukup? Karena manusia gak pernah puas. Ya, manusia dimakan tempe minta tahu Bapak Ibu. Setelah ada tempe tahu minta ayam. Setelah ada ayam minta yang namanya daging. Ya, selalu memiliki hawa nafsu merasa bahwa dirinya gak cukup. Bapak Ibu gak usah jauh-jauh yang namanya handphone ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dipaksa untuk apa sih? Untuk merasa tidak cukup oleh dunia ini. Ya, handphone ini dulu kalau Bapak Ibu hari ini masih pasang BlackBerry Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu kumpulin uang, susah payah Bapak Ibu. Lalu akhirnya dapatlah beli BlackBerry Bapak Ibu. Setelah itu semuanya ditinggalkan. Semuanya akhirnya ganti yang namanya smartphone. Ada yang Samsung dan sebagainya, ada yang Apple dan sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu dipaksa untuk merasa bahwa handphone Bapak Ibu gak cukup. Padahal yang Bapak Ibu pakai sebenarnya masih bisa. Ya, awal-awal smartphone ini keluar Bapak Ibu saya masih ingat memorinya sekitar 512. Nah sekarang kalau Bapak Ibu punya handphone 512 udah gak bisa dipakai. Dipaksa lagi untuk bertumbuh sekarang 2 giga, 4 giga, bahkan 8 giga. Nah dipaksa terus, selalu diiming-imingi. Apalagi ada yang namanya cicilan. Ya sekarang cicilan bukan hanya cicilan dengan kartu kredit, bahkan tanpa kartu kredit cicilan sudah ada Bapak Ibu. Cicilan tanpa kartu kredit. Belum lagi Bapak Ibu lifestyle makanan. Ya kalau Bapak Ibu pakai yang namanya OVO, Shopee, GoPay. Sekarang ada OVO Pay Later, ada Shopee Pay Later, ada GoPay Pay Later juga. Artinya apa? Kau diajarkan untuk ngutang supaya kebutuhan yang namanya lifestyle-mu dipenuhi. Nah ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya tidak pernah puas. Tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melimpahkan anugerahnya. Kita perlu belajar mengenai kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki rasa cukup. Sama-sama kata rasa cukup. Tetapi saya mengucap syukur bahwa tidak berhenti sampai seperti itu aja.
Tetapi dikatakan dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkelebihan, berkelimpahan di dalam hikmat. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Apa yang urgent, apa yang tidak urgent. Ya, ada yang beberapa mengatakan aku harus buru-buru beli handphone. Nah kalau memang belum waktunya, enggak usah. Saya perlu buru-buru untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Nah Bapak Ibu perlu berdoa. Ya, diminta hikmat. Penting gak kita mengeluarkan uang, resikonya gimana. Meskipun kita punya yel-yel antusias just do it. Tetapi kita diberikan hikmat Bapak Ibu untuk dapat melihat. Yang percaya katakan amin. Karena itu Bapak Ibu bagaimana supaya kita bisa reset and restart. Yang pertama Bapak Ibu. Yaitu kita baca dalam Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 20. Ya, tapi poin pertama saya yaitu 16 sampai 18. Bapak Ibu siap belajar? Amin. Ya, Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 18. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam. Sama-sama katakan diam. Ya, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Pertama Bapak Ibu, engkau harus berakar dalam-dalam, dibangun di atas, bertumbuh semakin teguh. Nah poin saya ambil yaitu berakar dalam-dalam di dalam kasih Kristus. Saya garis bawahi di Efesus 3 ayat 17-18. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu apa? Berakar, sama-sama katakan berakar. Serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama engkau harus berakar di dalam Kristus. Engkau harus berakar di dalam kasih Kristus. Bagaimana supaya kita berakar? Yaitu kita harus dalam, kita harus memahami, kita harus belajar. Mau gak mau baca firman Tuhan. Ya, saya mengucap syukur kemarin saya pergi ke Bali Bapak Ibu bersama dengan saudara saya, saudaranya istri saya. Lalu saya juga follow up beberapa teman-teman yang di KAP. Saya bilang, gimana kamu di gereja GBI KAP? Ya, ada mengalami pertumbuhan gak? Pertumbuhannya di mana? Lalu dia katakan, aku mengucap syukur. Kenapa? Karena ada baca Alkitab. Justru karena baca Alkitab, aku sekarang mengerti. Loh, kamu udah Kristen berapa lama? Iya, aku udah Kristen lama, tapi baru kali ini aku benar-benar ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Apa yang harus aku lakukan. Aku menjadi bijaksana, aku menjadi bertambah hikmah. Bapak Ibu, saya bersuka cita Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang hanya di dalam firman Tuhanlah kita harus berakar. Bukan dari perkataan pendeta, bukan dari statement-statement yang gak jelas Bapak Ibu. Tapi kita harus berakar dari firman Tuhan. Engkau tidak boleh lepas dari yang namanya firman. Karena firman itu yang akan menguatkan engkau. Karena di dalam Injil di situ adalah kekuatan Allah Bapak Ibu. Karena itu saya dorong Bapak Ibu untuk apa? Untuk kuat. Ya, saya sedang setting Bapak Ibu dengan tim penggembalaan dengan Papa saya bahwa kemungkinan besar nanti bulan Februari atau bulan Maret Bapak Ibu kita akan ada kembali baca Alkitab. Ya, baca Alkitab kembali. Kan ada 2 grup, ini akan ada 1 grup lagi Bapak Ibu. Ya, baca Alkitab, tapi kita mencoba untuk supaya sistemnya lebih sederhana. Ya, nah Bapak Ibu ikut. Hanya 3 pasal. Nah, kan dulu saya udah pernah baca. Iya, saya tahu Bapak Ibu. Tapi kalau kita dipantau istilahnya, ya, kita di-encourage, kita diberikan semangat, justru kita belajar banyak Bapak. Ya, lapornya nggak susah Bapak Ibu. Justru yang membuat laporan lah yang susah. Ya, tetapi ini semuanya untuk kemajuan setiap kita. Kita perlu berakar. Kolose 2 ayat 6 sampai 7.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, pentingnya kita berakar. Kalau yang namanya sebuah pohon, di saat ia memiliki akar yang kuat, seberapa dahsyat yang namanya badai itu. Bukan tergantung dengan seberapa tingginya pohon itu, tetapi seberapa besar akar yang nyambung. Mungkin akan ada pengajaran-pengajaran yang palsu, mungkin akan ada pengajaran-pengajaran yang gak jelas. Mungkin ada beberapa yang mengatasnamakan Tuhan nantinya, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau berakar dalam firman Tuhan, ya, engkau tidak gampang digoyahkan. Engkau firm, engkau percaya, Bapak Ibu. Ya, bahwa Tuhan itu ada di dalam firman-Nya dan firman-Nya ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, saya cepat aja Bapak Ibu. Yang kedua, Efesus 3 ayat 19. Ya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang kedua yaitu engkau harus mengenal kasih itu, yaitu kasih Kristus. Ya, Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. King James Version-nya simple berkata seperti ini. Where there is no vision, the people perish, but he that keep the law, happy is he. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di saat engkau mau mengenal kasih, engkau juga harus punya visi Bapak Ibu. Visi kita apa untuk melangkah bersama Tuhan? Visi kita datang ke gereja apa? Visi kita memiliki rumah tangga apa? Saya paling suka membahas mengenai visi Bapak. Ya, karena kalau kita nggak punya visi dikatakan maka liarlah rakyat. Kita sendiri menjadi liar. Kita perlu ada visi. Di saat kita membangun rumah tangga, kita perlu visi. Di saat kita mendidik anak-anak kita perlu visi. Bahkan di saat kita pergi ke gereja, kita perlu visi. Ya, salah satu jemaat GBI Keluarga Allah Blessing datang kepada saya. Ya, kenapa kok aku ini merasa bahwa aku ditinggalkan Tuhan? Istilahnya seperti itu. Ya, saya doa gak dijawab, saya ini itu, wah pokoknya saya merasa gak gini dan sebagainya. Saya bilang sederhana, visimu apa? Hah? Maksudnya? Nah, kalau visi aja gak punya, ya kan? Bagaimana kita dapat maju? Ya, visi kita yang paling mulia adalah menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau kita mau action kita adalah jadikanlah semua bangsa muridku dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu visimu apa? Lalu dikatakan coba kita ingat-ingat. Mungkin visiku adalah supaya aku tahu Tuhan. Nah pertanyaan saya, kamu udah tahu Tuhan belum? Kamu udah tahu Yesus belum? Ya aku udah terima Yesus. Berarti kau sudah tahu dan kenal Yesus. Engkau harus punya visi yang baru untuk membuat engkau bergairah kembali. Untuk engkau memberikan semangat kembali. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Saya ini sedang latihan beberapa waktu ini saya sedang latihan gym Bapak Ibu. Saya sedang olahraga. Nah kemarin tanggal 2 Januari saya akan ke Bali. Ya, saya itu punya target Bapak Ibu. Saya punya target ya bahwa saya pengen di Bali itu saya pakai kaos kutang. You can see, tahu ya Bapak Ibu ya. Ya, nah tapi kalau mau kasih kutang, kalau saya gendut kan nggak lucu Bapak Ibu. Ya, kayak minion nanti Bapak Ibu ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya olahraga. Wah saya olahraga, 1 minggu full saya olahraga, saya diet ketat, ya kan? Kenapa? Supaya ada visi. Nah, apakah visi saya pada saat itu tercapai 100%? Enggak Bapak Ibu. Ya, tapi deadline-nya udah lewat, setelah deadline-nya udah lewat, sekarang pulang, saya tetap olahraga. Kenapa? Visi saya nanti, ya kan? Ulang tahun saya, at least badan saya punya berat badan sekian, fat saya sekian, otot saya sekian. Nah, terus seperti itu, kenapa? Supaya ada tujuan. Halo. Ya, kita harus punya visi Bapak Ibu. Nah, sama dengan hal gereja. Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Pastor Pete Wilson. Ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jemaatnya 7.000 Bapak Ibu. Saya nggak tahu sekarang apakah dia masih menggembalakan atau masih menjadi pendeta atau gimana saya kurang tahu. Cuman Pastor Pete Wilson ini jemaatnya 7.000. Dia salah satu preacher yang luar biasa. Tetapi di satu titik Bapak Ibu bisa lihat di internet bahwa dia burn out. Dia kecapean. Dia kecapean kenapa? Dia pernah bilang seperti ini. Aduh aku gak mau melayani lagi. Aku resign dari pendeta. Pendeta kok resign? Emang pekerjaan? Pendeta bukan pekerjaan, pendeta panggilan. Yang percaya katakan amin. Hamba Tuhan itu panggilan Bapak.
Ya, dia bilang aku mau resign jadi pendeta. Kenapa? Saya stres. Kalau dia bilang saya stres, memang benar Bapak Ibu. Menjadi hamba Tuhan selalu stres Bapak Ibu. Ya nggak ada menjadi hamba Tuhan, tapi kan stresnya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Jadi kita lakukan dengan happy. Dia stres. Ya akhirnya dia memutuskan saya nggak mau menjadi pendeta lagi. Ya saya mau keluar. Kenapa? Karena banyaknya jadwal. Saya nggak punya waktu buat ini, saya nggak punya waktu buat itu, saya nggak punya waktu buat ini. Nah, kali ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu harus pisahkan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu kalau orang berpikir melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani Tuhan, nggak heran rumah tangganya berantakan. Ya, nggak heran pekerjaannya di luar mungkin berantakan. Nggak heran dengan teman-temannya ia berantakan. Karena ia melayani pekerjaan Tuhan. Kalau orang melayani Tuhan, Bapak Ibu dia sadar bahwa melayani keluarga adalah melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Melayani pekerjaannya adalah melayani Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Sehingga engkau gak merasa burn out. Ya, karena itu engkau harus punya visi Bapak Ibu, saya kembali lagi. Engkau harus mengenal kasih itu, visimu apa. Ya, visiku adalah aku ingin menjangkau jiwa, good. Visiku adalah aku ingin menjadi serupa dengan Kristus, good. Visiku adalah at least teman-temanku aku bawa 3 orang tahun ini ke gereja. That's luar biasa. Ya, visiku adalah ini itu, aku mau ini, aku mau itu dan sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu visi Bapak Ibu. Kalau engkau nggak punya visi, ya maka liarlah rakyat, maka binasalah kehidupan kita. Ya, sama-sama katakan visi, sama-sama katakan mengenal Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, Efesus 3 ayat 20. Yuk kita baca ini sebagai ayat kunci bagi setiap kita semua. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yuk sekali lagi kita baca 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang terakhir adalah do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan biarlah Tuhan melakukan sisanya. Di saat kita mengangkat tangan, wah ini kan udah sering, wah, di saat kita mengangkat tangan, disitulah Tuhan campur tangan. Tapi perhatikan baik-baik di Efesus 3 ayat 20. Dialah, Yesuslah yang dapat melakukan yang jauh lebih banyak. NIV mengatakan immeasurable, yang tidak terbatas. Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Stop sampai sini. Ya, meskipun Tuhan dapat melakukan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Ingat, triggernya adalah di kita sendiri. Triggernya adalah di kita sendiri. Karena itu ada kata doakan atau pikirkan. Nah Bapak Ibu petulis nih yang namanya harapan-harapan. Ada yang mau punya jodoh, ada yang mau sehat, ada yang mau six pack ya kan. Ada yang mau lulus kuliah, paling banyak ada yang mau beli rumah. Pertanyaannya kita actionnya. Atau kita tulis habis itu ya hidup sama-sama saja. Saya pernah baca Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu menginginkan hasil yang berbeda dengan melakukan hal yang sama, itu sama saja tidak melakukan apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan hasil yang berbeda, engkau harus melakukan hal yang berbeda. Ya, saya kasih kesaksian sederhana Bapak Ibu. Pertama kali Bapak Ibu saya pengen sekolah di luar negeri. Akhirnya saya berhasil ke Singapura Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu kita nggak ada channel sama sekali ke Singapura. Bapak saya cuma kasih, "Nyok kamu mau sekolah Singapura?" "Mau." "Bis kamu cari cari di mana?" Ya kan saya nggak tahu. Ya saya tanya kanan kiri, akhirnya saya memberanikan diri untuk, saya masih ingat Bapak Ibu Pastor Nixon Ko Nixon. Ya saya bilang, kok ada channel nggak pergi ke Singapura kok? Lalu dia bilang, "Kamu mau ke Singapura?" "Iya." "Mau ngapain?" "Ya, kalau ada sekolah kok." "Sekolah apa?" "Teologi." "Kamu tahu City Harvest Church gak?" "Nggak tahu." Saya tahunya cuma GBI Keluarga Allah Blessing Bapak Ibu pada saat itu. Ya, "Kamu tahu City Harvest Church gak?" "Nggak tahu." "Aku ada teman di City Harvest Church." "Oh oke. Gimana caranya?" "Kamu pergi ke sana." Ya, saya kasih nomor telepon namanya Ko Raymond. Ko Raymond sekarang menjadi gembala di Jakarta Bapak Ibu. Ya, nah Pillar of Christ namanya gerejanya. Ya, GPDI. Ya, di Jakarta sana. Ya, lalu saya dikasih nomor telepon. Saya telepon, saya Yosua, saya dapat kontak dari Ko Nixon. "Ko Nixon, saya mau katanya ada channel ke Singapura ya."
Oh iya, kamu datang deh di Bukit Darmo sana. Waduh, jauh Bapak Ibu. Tetapi saya take action. Nah saya ke sana Bapak Ibu hari Senin. Kok ya hari Senin, udah tahu yang namanya pendeta liburnya hari Senin. Ya kan? Saya ke sana ke Senin, tutup Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya menyerah Bapak Ibu, udah selesai. Tapi saya tetap lakukan. Besoknya saya ke sana lagi. Saya ngobrol-ngobrol. Bukan hanya ngobrol-ngobrol, saya udah daftar, bukan hanya daftar Bapak Ibu. Saya langsung belajar kursus Inggris kilat. Karena dulu Inggris saya kacau Bapak Ibu. Nah, setelah sampai sana Bapak Ibu saya belajar, akhirnya saya berangkat. Nah, di saat saya berangkat Bapak Ibu, saya dikasih budget oleh papa saya, uang sekolah, uang jajan dan ini sekian. Nah, tiba-tiba ada mujizat Tuhan. Kenapa? Namanya dolar Singapura tiba-tiba naik dari 3.000 ke 6.000, 2 kali lipat. Otomatis kita kurang Bapak Ibu. Nah, lalu saya memberanikan diri ketemu dengan kepala sekolahnya yaitu Pastor Bobby. Ya toh, bahasa Inggris ya, kita mengalami financial problem. Ya, kenapa? Karena dolarnya sekian-sekian saya jelaskan semua. Ya, gimana bisa nggak sih saya dapat beasiswa? Saya bilang seperti itu. Lalu apa yang Pastor Bobby katakan? Dia mikir, dia lihat saya, ya dia lihat cici saya, dia lihat saya lagi. Lalu dia bilang sama saya, kalau aku kasih kamu diskon uang sekolah 50% bisa nggak? Saya dengan jujur Bapak Ibu, saya nggak munafik ya. Saya bilang jujur, sorry nggak bisa kayaknya. Ya, saya kelihatkan keuangan dan sebagainya. Saya bilang, oke deh, aku kasih kamu beasiswa full. Ya. Kamu yang penting kamu dapat mengerti, kamu dapat maksimal dalam belajar, nanti kamu dapat jadi berkat di gereja lokal. Bapak Ibu, di saat saya terima beasiswa itu Bapak Ibu, justru saya melakukan lebih daripada mahasiswa-mahasiswa lain. Saya dari pagi sampai malam pelayanan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya limpah dengan syukur. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Tanpa saya take action, tanpa saya berdoa, tindakan kan doa kita. Ucapan kan doa kita. Tanpa kita melakukan, percayalah impian hanyalah sebuah impian. Hari ini saya mau challenge Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu yang menulis pengen punya rumah baru. Ya, coba Bapak Ibu pergi ke open house. Bapak Ibu masuk ke rumah, lihat rumah. Atau Bapak Ibu foto di dalam rumahnya. Saya foto ya, seolah-olah rumah sendiri. Setelah itu kalau perlu melangkah lebih lagi. Tanya KPR-nya berapa. Tanya harganya berapa. Kalau cicilan bagaimana? Tanya dengan jelas Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu pengen cari jodoh yang satu, cari Bapak Ibu teman yang punya mantan banyak. Kok bisa dia punya pacar banyak? Ya, belajar Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu merasa bahwa saya pengen sehat, mulailah hidup pagi olahraga, mulailah makan sehat. Tanpa memulai, tanpa just do it, tanpa mulai take action Bapak Ibu, impian hanyalah sebuah impian. Ya, sama halnya kok Bapak Ibu pada saat saya punya impian saya pergi ke Hong Kong pertama kali bersama dengan keluarga. Ya, yang namanya brosur saya simpan. Ya, lalu saya masuk ke YouTube Bapak Ibu, saya browsing semuanya di YouTube apa yang mengenai di Hong Kong, Disneyland saya lihat semuanya. Ya, sampai benar-benar saya tidur mimpi ke sana udah Bapak. Akhirnya apa? Kita berangkat Bapak Ibu bersama bertiga, saya, istri saya dan anak saya, Yvonne. Tanya sama istri saya. Nah, tanpa kita melakukan action, doa bukan hanya di kamar berdoa saja, tapi yuk take action. Sama-sama kata take action. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pertama kali tanggal 31, orangnya nulis saya pengen punya rumah. Ya, tanggal 2 ya dia datengin saya. Kok doain ya? Kenapa? Aku lagi ngajuin KPR. Saya kaget. Tanggal 31 pengen punya rumah, tanggal 2 udah ngajuin KPR. Hebat Bapak Ibu. Ya kan? Ya, saya wah mau syukur. Saya doakan Bapak Ibu. Berhasil ya, sukses. Semoga di-approve. Ya. Nah, Bapak Ibu itu yang namanya take action. Saya rindu Bapak Ibu yang menulis cari jodoh datang ke saya. Kok doain ya, tahun ini menikah. Mau ucap syukur Bapak Ibu. Ya, saya berdoa Bapak Ibu. Ya, biarlah harapan ya yang Bapak Ibu tulis di gereja GP Keluarga Allah Blessing ya dikabulkan di dalam nama Tuhan Yesus dan menjadi lebih baik karena Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Reset and restore. Ya, mau lupakan yang lalu, ya kegagalan, keberhasilan lalu engkau lupakan. Yuk melangkahlah dengan sesuatu yang baru bersama dengan anugerah Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur engkau baik dalam kehidupan kami. Di ibadah Blessing Night perdana di tahun 2022 ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami masih dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
tahun 2022 ini Tuhan akan banyak hal-hal yang luar biasa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau meriset hidup kami Tuhan. Kami mau melupakan apa yang lalu. Dan kami mau mengarahkan diri kepada apa yang di depan kami Tuhan. Yaitu kami berlari-lari Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Engkau. Untuk menjadi berkat. Untuk memberikan buah untuk sekeliling kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala impian yang kami taruh hari ini kami serahkan di dalam Engkau. Pengharapan kami hanya kami serahkan dalam Engkau. Karena hanya di dalam Engkau, di situ ada kepastian. Kami meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman. Ya, bahwa ibadah doa malam setiap Kamis akan kembali diadakan. Ya, lalu saya undang Bapak Ibu untuk ibadah raya Minggu. Yang sudah holiday, yang sudah liburan, ya kita harus ingat bahwa holiday is over. Ya, liburan udah selesai Bapak Ibu. Waktunya kita kembali Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Untuk memfokuskan diri kita kepada tujuan kita. Ya, karena itu saya undang ibadah raya Minggu. Ada 3 kali ibadah, jam 9, jam 11, dan juga jam 5 sore. Lalu berikut adalah cuplikan KAB Peduli Kasih periode ke-19 bulan Desember kemarin. Selamat menyaksikan. Salam, terima kasih kepada Gereja Keluarga Allah Blessing yang sudah banyak memberkati para hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Surabaya. Ucapan pertama kami sampaikan kepada Pastor Yohanes Gunawan, Pastor Yosua, seluruh sidang jemaat yang ada di Gereja Keluarga Allah Blessing Tegalsari. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat Natal Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru kami ucapkan. Saya Bapak Pendeta Anang Iskandar beserta istri mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Gembala Yohanes Gunawan di tempat ini sudah memberikan kami berkat-berkatnya yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak Gembala dan terima kasih untuk semua keluarga di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saya Pastor Simon Kirene mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan kepada Gereja Keluarga Allah Blessing saya ucapkan juga banyak terima kasih telah memberikan perhatian kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah dilakukan selama 19 kali. Untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan, Tuhan memberkati dalam segala aspek kehidupan dan pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu Bapak Ibu untuk kami Peduli Kasih. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur, saya persilakan Bapak Ibu bisa scan QR Code. Nanti bulan Februari kita akan adakan kembali untuk Peduli Kasih. Saya rasa kenal lain, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian Tuhan. Entah itu dalam persembahan, entah itu dalam perpuluhan, korban tantangan, ucapan syukur, janji iman. Biarlah Engkau berkati berlipat kali ganda. Engkau berkati juga dalam pekerjaannya, Engkau berkati dalam keluarganya, dan Engkau berkati dalam kesehatannya. Tiba saatnya Bapak Ibu Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Biarlah kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan, persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang engkau harapkan dan impikan akan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.